Oke, konspirasi yang terjadi atau yang berseliweran di media sosial atau di pemberitaan-pemberitaan terkait kematian penyanyi salah satu personil dari boyband asal Inggris, bukan jebolan sih, yang personilnya itu merupakan jebolan dari X Factor. Ya, siapa lagi kalau bukan One Direction. Ya, yang nyanyi lagunya itu loh, What Makes You Beautiful, Perfect, Strong, The Story of My Life, Night Changes, 18, apalagi ya? Live While We're Young, dan lain-lain. Kenapa aku bisa tahu banyak? Karena aku termasuk yang suka dengan lagunya One Direction. Dan selain Zayn Malik, karena Zayn Malik kan udah keluar tuh dari One Direction-nya. Nah, yang aku suka di One Direction selain Zayn Malik itu adalah Liam Payne. Tapi sayangnya Liam Payne-nya udah meninggal. Ya ampun. Nah, kabarnya, sorry ya, di video aku yang sebelumnya itu kepotong. Bukan sesuatu hal yang tidak disengaja, tapi emang disengaja karena aku masih belum siap untuk menceritakan desas-desus atau segala yang berkaitan dengan isu kematian dari Liam itu gitu guys. Nah, Liam itu diketahui meninggal karena jatuh dari lantai 3 balkon hotel tempat dia menginap ketika dia pergi ke Argentina. Dia pergi ke Argentina itu bareng tunangannya. Aku lupa sih nama tunangannya siapa, nggak penting lah. Soalnya yang aku pengen tuh nama tunangannya Liam itu Afifa gitu, tapi sayangnya bukan aku, ya udahlah. Jadi ya begitulah. Nah, si Liam itu sama tunangannya itu dia pergi ke Argentina. Selain buat pergi liburan, mereka tuh juga sekalian menghadiri konser salah satu anggota One Direction yang lain, yaitu Niall Horan. Kalian tahu kan nama-nama membernya One Direction tuh siapa aja? Ada Zayn Malik, tapi Zayn Malik udah ex member, ya udahlah, it's okay lah. Pokoknya formasi awalnya kan ada Zayn Malik, ada Liam Payne, ada Niall Horan, ada Louis Tomlinson, sama ada Harry Styles. Nah, itu dia guys. Pas kan Lipa kan? Nah, cuman semenjak Zayn-nya keluar, One Direction-nya sempat hiatus gitu loh, sempat vakum gitu, dan para personilnya bersolo karir, tapi mereka masih dalam One Direction. Cuman ya nggak mungkin dong mereka tidak berkarya selama One Direction-nya bukan hengkang, apa namanya, vakum. Nah, jadi mereka tuh pada merilis album solo, single solo, ada juga yang duet, ada juga yang collab sama penyanyi-penyanyi famous lainnya. Nah, gitu guys. Nah, isu-isu yang beredar, ada yang mengira kalau si Liam ini sengaja menjatuhkan dirinya dari lantai 3 itu karena dia diputusin sama tunangannya, sebab diketahui 3 hari sebelum kepulangan, 3 hari sebelum kematiannya Liam Liam itu tunangannya ini meninggalkan dia guys di Argentina sendirian gitu. Nah, diketahui mereka tuh sempat putus, terus si Liamnya tuh patah hati gitu, terus terjun payung deh. Ada yang bilang sih seperti itu, soalnya di surat yang pernah ditulis sama Liam itu menyatakan bahwa dia akan menikah dalam setahun ini, pokoknya kayak gitu-gitulah, akan menikah gitu, tapi entah mungkin ada problem atau ada apa gitu ya, ada something yang bikin mereka tuh ribut. Akhirnya ya terjadilah itu. Soalnya di hari Liam itu ini meninggal, dia tuh sempat jumpa fans juga di
apa namanya, di hotel tempat dia menginap itu dia sempat jumpa fans juga, sempat jumpa sama teman-temannya juga yang pengusaha, yang bisnismen dan lain-lain. Karena kan nggak selalu juga artis tuh berteman sama artis, tapi kebanyakan artis tuh superstar tuh berteman juga sama para pengusaha kayak gitu-gitu kan. Nah, terus diketahui pada saat setelah si Liam itu apa namanya, jumpa penggemar, dia tuh kayak yang kejang-kejang gitu. Terus dari CCTV dari CCTV hotel tempat dia menginap, si Liam ini ditinggalin sendirian gitu di kamar hotelnya. Nah, maksud aku tuh sayangnya kenapa dia tuh ditinggalin sendiri gitu, kenapa dia tuh nggak ditemenin, udah tahu dia tuh lagi dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Dan ditemukan juga barang bukti di kamar dia menginap itu ada beberapa alkohol, entah aku nggak tahu itu alkohol itu berbentuk atau berupa botol atau apa entahlah ya, pokoknya alkohol, terus narkoboy, terus apa tuh lagi, obat antidepresan gitu, anxiety gitulah pokoknya, anti anxiety gitu loh, obat cemas, obat penenang kalau biasanya orang bilang, sama sebuah handphone. Sebuah handphone gitu. Aku pikir kalau superstar itu handphonenya ada lebih dari satu gitu. Tapi ya mungkin HP-nya ada banyak tapi yang dibawa cuma satu atau yang ditemukan cuma satu gitu ya HP-nya si Liam itu. Dan ditemukan juga kondisi kamarnya itu dalam keadaan berantakan. Nah, diketahui juga sebelum si Liam ini terjun payung gitu ya, dia tuh sempat mengamuk-ngamuk gitu di kamar hotelnya sendiri gitu, dia ngamuk-ngamuk, pokoknya marah-marah gitulah. Cuman yang jadi pertanyaannya lagi, yang jadi apa namanya, kecurigaan dari beberapa netizen termasuk aku, apakah dia ini sengaja menjatuhkan dirinya karena ingin mengakhiri hidupnya, atau dia tuh mungkin lagi dalam apa namanya, kondisi sedang emosi berat, terus dia mengkonsumsi obat-obatan yang membuat dia ngehalu, membuat dia fly, membuat dia berpikir tidak sesuai apa yang dia lihat saat itu. Maybe kita nggak tahu. Mungkin saat itu dia sedang nyantai-nyantai aja atau sedang ya berdiri di balkon gitu loh, melihat pemandangan segala macam, tapi karena kondisinya dia nggak baik-baik saja, ada kemungkinan dia itu kepeleset atau nggak sengaja terjatuh gitu loh guys. Nah, menurut kalian tuh gimana? Apakah dia emang beneran sengaja menjatuhkan dirinya atau tidak sengaja gitu? Tapi pokoknya mau itu sengaja ataupun tidak sengaja, kepergian Liam itu sangat menyisakan kepedihan, kesedihan, kehilangan bagi para penggemarnya termasuk aku dan juga teman-temannya dia di One Direction maupun di mananya ya maupun keluarganya lah, saudara-saudaranya juga gitu. Apalagi dia itu dikenal sebagai sosok yang ramah dan juga murah hati gitu guys, dan dia cukup dekat juga sama Zayn Malik. Makanya aku tuh pernah berkeinginan kalau seandainya aku bisa gitu ya, pengen bisa foto sama Zayn Malik atau enggak sama Liam gitu, tapi Liamnya sudah meninggal guys. Ya begitulah, buat para penggemar One Direction pasti kalian mungkin nggak tahu ya sama Liam, dan mungkin kalian juga ada yang ngefans sama Liam ya. Turut berduka cita ya, kita semua merasa kehilangan gitu. Kemarin aku sedih banget sih, tapi sekarang ya mau gimana lagi gitu ya. Aku tuh kalau dengar kabar artis-artis meninggal, tapi kalau misalkan itu yang aku suka banget, ya ampun, meskipun dia nggak kenal aku tapi aku kenal dia gitu. Aku merasa sedih juga gitu, sedih lah, masa enggak gitu kan, nggak bisa dengar lagu-lagu barunya dia lagi, karya-karya barunya dia lagi gitu. Dan so pasti impian aku buat bisa foto sama dia ya terkubur lah gitu guys. Jadi Liam ini lahir pada tanggal 29 Agustus 1993
meninggal di tanggal 16 Oktober 2024 di usianya yang ke-31 tahun. Masih muda guys, ya ampun. Coba deh kalau emang dia tuh merasa patah hati ya, sampai mau mengakhiri hidupnya gara-gara diputusin sama tunangannya, coba deh dia tuh datang ke sini, ke tempat aku terima dengan lapang hati, dengan tangan terbuka gitu kan. Ya siapa sih yang nggak mau gitu sama Liam? Ya ampun, sorry aku lagi menghalu berat ini. Siapa sih yang gak mau sama sosok yang udah ganteng, kaya, terkenal lagi? Ya nggak sih? Impian semua wanita gitu loh. Oke, itu guys, berbagai konspirasi mengenai kematian Liam Payne yang tragis dan menyisakan banyak kepiluan di industri musik dunia. Thank you buat kalian yang sudah mau mendengarkan dan menyaksikan dan menonton video aku. Next, kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.